Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang senantiasa menjaga ketaatan walaupun datang di waktu yang penuh kegelapan, dan kemudian datang di waktu yang cuaca membuat seseorang seharusnya berdiam di rumahnya, tapi kita mendatangi Allah, mendatangi rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah tapak kaki kita menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertemuan kita sebelum hari ini di Jumat yang telah berlalu, kita sudah membahas tentang orang-orang atau golongan orang-orang yang terbaik yang disebutkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah kita bahas selesai, mulai dari orang-orang yang membaca Al-Quran, mengajarkannya, lalu kemudian orang-orang yang paling tepat membayar hutangnya, tepat waktu membayar hutangnya, ya. Dan kemudian terakhir kita membahas golongan orang terbaik adalah orang-orang yang paling baik dengan sesama mukmin dan paling bagus akhlaknya dengan tetangganya. Jadi itu satu persatu sudah kita selesaikan. Maka mulai dari pagi hari ini kita akan masuk ke serial yang baru, ya, yaitu kita akan bahas tentang penyebab atau perkara-perkara yang menyebabkan datangnya keberkahan. Dan ini mungkin butuh sekitar 10 pertemuan ke depan insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang perlu kita tahu lebih dahulu, apa itu berkah. Kita sering menyebutkan kalimat berkah. Kita sering mendoakan orang semoga berkah, ya. Bahkan di dalam sebuah ritual pernikahan, Nabi mengajarkan agar kita mendoakan sepasang pengantin dengan doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua, ya, dan mengumpulkan kalian di dalam kebaikan, ya. Jadi doa yang kita lantunkan dengan nama keberkahan itu biasa terjadi. Namun yang banyak orang tidak mengetahui apa makna barakah. Jadi habis kita doakan, apa isi doa itu? Jadi kalimat barakah itu pada dasarnya secara bahasa bermakna bertambahnya sesuatu atau menetapnya sesuatu.
Sedangkan dalam syariat yang dimaksud dengan barakah adalah bertambahnya kebaikan pada sesuatu yang ditetapkan keberkahannya oleh Allah. Jadi kalau sudah disebut barakah, berarti banyaknya kebaikan pada sesuatu tersebut. Itu disebut barakah. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menetapkan keberkahan pada diri seseorang, atau pada rezekinya, atau pada benda, atau pada kota, atau pada negara. Jadi kalau Allah sudah berikan barakah, maka sesuatu yang ditetapkan barakah tersebut akan memunculkan banyaknya kebaikan. Jadi inti kalimatnya adalah muncul kebaikan yang banyak. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahawa negeri Makkah dan Masjidil Aqsa dan tanah Aqsa atau Palestin itu tanah yang diberkahi, maka yang dimaksud adalah banyaknya kebaikan yang akan muncul dari tanah tersebut. Dalam surat Al-Isra, ketika Allah mengatakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi, kan Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi Nabi itu Isra mulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, nanti Mi'raj baru naik. Tapi ada catatan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, allazi barakna haula, yang kami berkahi. Jadi sudah diberkahi tanah itu. Itu kalau Allah sudah menetapkan keberkahan, maka muncullah banyak kebaikan. Tanah Makkah itu tanah yang dikuasai oleh orang-orang jahiliyah di masa lalu, dan mereka melakukan paganism, yaitu penyembahan berhala. Tapi setelah kedatangan Islam, lalu Allah menetapkan keberkahan. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Lihatlah keadaan kota Mekah yang dulu tandus, gersang, kemudian banyak kejahatan. Dulu orang-orang jahiliyah itu kerjanya merampok. Jadi merampok sesama mereka, pembunuhan hal yang biasa, melecehkan perempuan. Jadi kekacauan di saat itu tidak bisa diatur sama sekali. Ketika datangnya Islam, tanah ini berubah menjadi tanah yang subur, walaupun bentuknya bentuk lembah, padang pasir, tapi berubah menjadi tanah yang subur. Lalu kemudian penduduknya itu mudah untuk melakukan kebaikan. Kalau bapa ibu pergi haji, umrah di Makkah ini, ketika datangnya suara azan, maka orang terasa ada yang membuat mereka ingin menuju ke masjid-masjid tanpa harus dipaksakan, dan begitu mudahnya mereka menutup pintu-pintu toko. Jadi asal sudah bunyi azan panggilan itu, mereka tutup pintu toko, mereka lakukan salat berjamaah, baik penduduk lokal maupun penduduk yang datang. Dan itu begitu mudahnya terjadi. Kriminalitas itu sedikit sekali ada, tetapi sedikit sekali. Jadi benar-benar tanah itu berubah. Akibat apa? Diberkahi. Nah kemudian orang bertanya, kalau Madinah itu diberkahinya dengan apa? Dengan datangnya Rasulullah, dengan keberadaan tubuh Nabi. Karena di dalam surat Hud Allah katakan bahawa Allah tidak akan menurunkan azab selama Nabi masih berada di satu tempat. Kota tempat Nabi berada tidak akan turun azab. Maka tidak ada catatan azab di kota Madinah selama masih hidup Nabi. Tapi sampai sekarang itu pun tak terjadi. Kenapa? Jasad Nabi pun masih tertanam di situ. Nah, itu keberkahan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya hidup di sana itu Pak, dua negeri ini dengan devisa haji umrah saja itu sudah cukup melakukan pembangunan apapun. Ini sekarang di Mekah ini itu yang tempat daerah-daerah pegunungan ya, di Ajiyad, Misfala dan segala macam, itu bahkan sudah dikapling untuk memperluas area Masjidil Haram. Jadi mudah sekali melakukan pembangunan ya. Apa yang diinginkan mudah dilakukan ya. Begitulah kalau Allah berikan keberkahan, jadi kebaikan muncul banyak, semua menyembah Allah dengan mudahnya. Nah, lalu Masjidil Aqsa, orang mulai bertanya-tanya, di mana keberkahan Masjidil Aqsa? Bukankah di sekelilingnya penuh dengan kematian? Orang-orang Palestin yang hari ini bertahan setiap hari di rudal ya. Kemudian mereka menunggu kematian hanya dari satu menit ke menit yang lain. Tak berhenti penjajahan Israel kepada mereka, dan bahkan kita sebagai kaum muslimin pun tak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya mengirimkan 100.000, 200.000. Itu pun kalau kita kirimkan, kita hanya mampu membantu mereka dengan memboikot barang-barang yang berafiliasi dengan Israel. Kita tak mampu membantu mereka dengan senjata. Bahkan jangankan kita yang jauh dari mereka, tetangga mereka sendiri, orang-orang Arab itu bahkan tak mau membela Palestin. Itu ada 9 negara berada di sekeliling Palestin, Pak. Tapi mereka tak mau bersatu untuk membela tanah ini. Lalu kita mulai bertanya, kalau begitu di mana keberkahannya? Bukankah Allah telah menyebutkan allazi barakna haulah? Di mana keberkahannya? Nah, disitulah kita perlu berfikir dengan kalimat tadi. Barakah itu artinya banyaknya kebaikan. Jadi bukan sejahtera, tapi banyaknya kebaikan, bukan hanya sejahtera. Kalau begitu di mana barakahnya? Tanah itu tanah yang paling mudah mendapatkan kesyahidan. Orang-orang Palestin itu kalau kita mau memikirkan secara hakikat keinginan Allah, mereka lebih beruntung daripada kita. Kita untuk mendapatkan surga, Pak, kita berjuang habis-habisan. 5 waktu kita jaga. Dan kalau kita menginginkan anak kita menjadi orang-orang yang akan bersama berkumpul kembali di surga, kita akan pikirkan mulai dari TK mereka, SD mereka, SMP, SMA. Kita mulai mendidiknya dengan berbagai perjuangan. Kita masukkan ke pesantren, lalu kita keluarkan uang yang banyak, lalu kita minta mereka nak hafal Quran ya, nak jadi ulama ya, nak jangan tinggalkan salat. Perjuangan kita, Pak, itu untuk satu anak saja bisa ratusan juta dan belum tentu jadi ya. Tapi kita berjuang. Sedangkan di Palestin, mulai dari TK, SD, SMP, satu persatu syahid begitu saja ya. Sambil duduk tiba-tiba syahid ya. Yang berada di pengungsian kemudian kembali diusir, ditembak kembali, mati syahid. Karena yang mereka hadapi benar-benar adalah kekafiran ya. Jadi Israel ini memang benar-benar penjajah, dan mereka tak mau meninggalkan tanah itu karena mereka khawatir kalau mereka tinggalkan maka begitu mudahnya dikuasai Masjidil Aqsa. Jadi di mana kebaikannya? Kesyahidan yang begitu mudah. Katanya, "Hai, ada pertukulan apa?" Tapi han syahid-syahid. Mereka tak perlu sekolah anak tiap-tiap hari syahid. Melayang, semua melayang ke surga, melayang ke surga. Yang tujuan kita sama, tapi kita butuh perjuangan panjang. Maka disitulah Allah mengatakan tanah itu diberkahi, dan tanah itu menjadi tanah yang akan menjadi tonggak paling hebat di saat akan terjadinya kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat yang besar-besar itu terjadinya di tanah Syam. Syam itu Palestin, Syria, Lebanon, itu tanah Syam. Disitulah nanti Imam Mahdi akan turun, Nabi Isa juga di situ, kemudian pembunuhan Dajjal juga di situ. Lalu kemudian terjadilah berbagai perkara termasuk Malhamatul Kubra. Ya, Malhamah Kubra itu perang yang paling besar antara kita dengan Yahudi, sampai pohon-pohon Gharqad yang hidup di tanah itu akan memberitahu kepada pasukan muslimin, di belakang kami ada Yahudi, bunuhlah. Nah, itu sudah masuk kategori
kiamat besar akan segera terjadi. Jadi Allah pilih tanah itu dengan berbagai keberkahan. Jadi inilah yang disebut dengan keberkahan. Jadi berkah itu kalau banyak kebaikan. Salah kalau ada orang yang mengira ketika melihat ada seorang yang kaya, kaya raya, lalu ketika seorang itu ditanya, "Idra ni pakan je kelaganya orangnya, Masya Allah kaya dah. Bapak kenapa bisa kaya hari ini sampai segininya?" Apa jawabannya? Ini saya diberkahi Allah ini. Dulu kan saya susah sekali mencari harta, ini saya diberkahi Allah. Benarkah kalimat itu? Belum tentu benar. Kalau dia mengatakan saya diberkahi Allah, mana kebaikannya? Kalau tak ada kebaikannya, walaupun kaya tapi tak berkah. Karena kalimat berkah maksudnya adalah banyaknya kebaikan. Jadi orang kaya yang berkah yang mana? Orang kaya yang ketika dia kaya, dengan kekayaannya akan membuat banyaknya kebaikan. Dia sedekah, dia wakaf, dia hibah. Begitu cepatnya hati iba kepada fakir miskin. Dia tak peduli. Kalau ada orang yang susah, dia tak peduli berapapun harta dikeluarkan. Itu geken berkah. Jadi barakah itu bukan kaya, tapi orang kaya yang muncul kebaikan. Kita tak pernah sakit, Pak. Sehat alhamdulillah. Mungkin dari masa kecil kita akan mengatakan ke orang bahawa alhamdulillah ini sudah 50 tahun saya alhamdulillah tak pernah sakit. Cuma masuk rumah sakit pun karena berangin saja. Entah berangin kepalanya, entah berangin perutnya, Pak. Cuma berangin saja. Alhamdulillah, inilah berkah dari Allah. Benarkah orang sehat barakah? Belum tentu. Yang mana orang sehat barakah? Kalau sehatnya membawa kebaikan. Kaki sehat, salat subuh di masjid. Kaki sehat, 5 waktu berjamaah. Tangan sehat, tangan ini sering tolong orang. Mulut sehat, mulut bermanfaat untuk keluarga, anak-anak, bermanfaat untuk tetangga. Nyan baru geken barakah. Jadi badan sehat belum tentu barakah. Untuk apa sehat nak pernah berbuat kebaikan? Badan sehat kekar luar biasa, Pak. Tetapi yang muncul malah kejahatan, sering ganggu orang, kemudian sering membuat orang lain tersinggung dengan mulutnya. Kakinya tidak pernah sampai ke masjid, tapi kalau jogging di kota Lok Semawi, Pak, 5 kali putar Lok Semawi, itu sanggup dia lakukan. Dia sehat, tapi tiap hari dengan celana pendek berputar-putar di sekeliling kota. Lalu dia mengatakan barakah, alhamdulillah berkat lari ini saya barakah. Mat berkah penyuhana berempuk kebaikan. Keluarga yang berkah bukan keluarga yang bahagia, anak, istri ganteng, istri cantik, kemudian punya mobil, lalu kita mengatakan alhamdulillah barakah sekali keluarga saya. Istri saya orangnya cukup lembut, anak saya cukup kalau mereka memang ikut bapaknya ganteng-ganteng semuanya, kalau di sekolah mereka pintar-pintar, semuanya ranking 1. Itu kita mulai menilai bahawa kita berkah. Alhamdulillah ni berkah. Kalau tak ada kebaikan, tak ada berkahnya. Untuk apa isteri cantik solat tak ada? Untuk apa anak pintar ranking 1 tapi tak pernah solat? Makanya barakah itu kalimat intinya adalah kalau ditetapkan keberkahan maka banyaknya kebaikan yang dilakukan. Jadi makanya ini barakah ini adalah anugerah Allah. Baik, kita ambil waktu sedikit lagi. Dengan begitu, setelah kita mengetahui tentang makna barakah, apa penyebab yang bisa membuat Allah turunkan keberkahan pada kita? Dia itu, Pak, Allah yang memilih orang-orang, Allah yang memilih tempat untuk diturunkan keberkahan. Dan itu ada yang kita usahakan, ada yang Allah hidayahkan, tapi tetap penyebabnya muncul. Jadi muncul dulu penyebab, baru turun keberkahan. Kita bahas 5 menit ke depan tentang berkah. Perkara pertama yang menyebabkan keberkahan bisa datang dari Allah adalah ketika iman. Ketika seseorang atau suatu negeri beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu melahirkan takwa. Iman itu meyakini, diucapkan dengan lisan,
diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan. Itu iman. Jadi iman ini modal pertama seseorang bisa masuk surga. Makanya kalimat-kalimat innalladzina amanu, alladzina amanu, innamal mu'minun dan seterusnya, itu orang-orang beriman. Itu iman, itu penyebab barakah. Kalau sudah masuk kategori iman, dia percaya Tuhannya Allah, dia percaya Nabinya Muhammad, lalu kemudian dia percaya dengan semua janji-janji Allah, surga, neraka, pahala, dosa, macam-macam, maka dia sudah masuk kategori iman. Dan dia lahirnya nanti takwa. Kenapa kita menuju ke masjid, Bapak Ibu? Kenapa bapak-bapak bersedia untuk melangkah dari rumah menuju ke masjid? Apa harapan kita? Semoga dapat pahala dari Allah. Jadi terus nanti semoga dengan pahala itu kita masuk surga. Kita tak pernah lihat pahala, kita tak pernah bisa membayangkan surga, tapi kita datang ke masjid, hanya satu modalnya, hanya iman. Saya percaya nanti pasti dibalas, ini pasti dibalas. Kita tidak ada keraguan sedikit pun tentang janji Allah. Surga nantilah. Sekarang kita hidup ni, kita berusaha dulu. Itu sudah mulai bermain iman. Makanya iman paling besar di lingkungan kita adalah beriman kepada yang tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita ini lebih banyak bermain dengan yang gaib, Pak. Yang zahir itu kan cuma sedikit, yang gaib itu banyak sekali. Malaikat saja kita imani. Rukun iman ada 6, semuanya dalam keadaan gaib. Surga nak pernah lihat, takut ke neraka luar biasa. Ditanya apa neraka, dia tak tahu menjelaskannya, karena tak pernah lihat, tapi percaya saja. Nah, itu iman. Kalau iman sudah menempel di dada, ketika kita sudah masuk ke dalam kategori seorang mukmin, kita mulai melakukan amal saleh berharap sesuatu yang tak pernah nampak, dengan keyakinan di saat iman itu menjalar ke semua penduduk negeri, maka disitulah Allah turunkan keberkahan. Dan itu janji Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. Satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah? La fattahna alaihim barakatim minas sama. Pasti ku buka pintu-pintu keberkahan dari langit, ku turunkan keberkahan dari langit, wal ard, dan juga ku munculkan keberkahan dari bumi. Bayangkan Bapak Ibu, janji Allah, kalau satu negeri beriman semua kepada Allah, maka turunlah keberkahan dari langit. Jadi penduduk langit, malaikat mendoakan penduduk bumi tersebut, diturunkan hujan memelihara binatang ternak mereka, lalu kemudian Allah akan berikan berbagai macam kesuburan di tanah dikeluarkan dari bumi, juga untuk memberi rezeki kepada mereka. Itu kalau sudah beriman. Makanya sejarah mengatakan bahawa penduduk negeri Sabak, setelah mereka beriman kepada Allah, yang kemudian yang sebelumnya diawali oleh Ratu Balqis, beriman. Ratu Balqis masuk Islam di tangan Sulaiman alaihissalam, lalu diikuti oleh semua penduduknya. Negeri Balqis ini, Pak, negeri tempat Balqis memerintah ni ada di daerah Yaman, dan masih ada istananya masih tersisa. Istananya masih tersisa. Mereka semua beriman. Ketika mereka beriman kepada Allah semuanya, mengikuti ratunya Balqis, apa yang Allah berikan? Negeri Sabah ini dibuat subur oleh Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya di dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh banyak tafsir. Mereka itu dipenuhi kebun-kebun, Pak. Kanan kiri mereka itu dipenuhi kebun-kebun, dan kebun itu saking suburnya, kalau orang masuk ke kebun itu membawa keranjang di atas kepalanya, maka dia keluar dari kebun itu sudah penuh buah-buahan tanpa dipetik. Saking banyaknya. Bayangkan tak dipetik, cuma bawa keranjang di atas kepala, lalu kemudian keluar dari kebun itu sudah penuh keranjang. Kenapa? Jatuh sendiri. Terlalu banyak. Sampai segitunya Allah suburkan tanah. Kenapa? Karena mereka beriman. Lalu apa yang terjadi? Ketika meninggalnya Balqis, lalu kemudian semua mereka kembali kufur kepada Allah, tidak percaya lagi sama Allah. Kembali mereka menyembah matahari, karena itu negeri penduduk yang menyembah matahari. Apa yang Allah lakukan?
Allah hancurkan negeri itu dengan meledaknya tanggul yang ada di sekitaran istana tersebut. Jadi ketika meledaknya tanggul tersebut, atau disebut dengan Sailul Arim dalam Al-Quran, banjir menenggelamkan kota itu, dan semua tumbuh-tumbuhan tidak mau tumbuh lagi setelah itu, dan mereka mati bergelimpangan, dicabut keberkahan hanya karena kekufuran. Makanya sering kita mengatakan di mana-mana, seorang pemimpin di satu negeri kalau mau negerinya barakah, itu bukan memikirkan tentang kemajuan teknologi, tapi pikirkan bagaimana anak-anak kita, anak-anak negeri itu mau datang ke masjid-masjid, berakhlak mulia, tinggalkan maksiat. Itu yang harus diprogramkan. Kalau mau Lok Semawe ini berjaya, maka semua program-program pembangunan silahkan jalan, tapi jangan jadi program utama. Program utama apa? Perbaiki akhlak, perbaiki iman orang. Itu wali kota, nanti tolong sampaikan Pak, bagi yang punya koneksi, saya belum punya koneksi Pak, sampaikan, mau negeri ini dipelihara oleh Allah, tumbuh-tumbuhan muncul sendiri, orang berjaya, yang tidak perlu memikirkan gaji belum keluar, ada yang sudah lulus P3K baru keluar 2026, tidak perlu hidup sampai begitu. Caranya bagaimana? Atur negeri orang dekat dengan Allah, buat semua anak-anak muda bisa salat, mereka mengaji, itu semua menyebabkan keberkahan turun. Nyo gabuk dengan buat ini, buat jalan tol, buat jalan ini, tapi hidup semakin maksiat, HP semakin banyak, pornografi semakin mudah diakses. Anak SMP, SMA itu rata-rata tak salat ketika pulang salat duhur Mak. Jadi lepas lonceng berbunyi mereka pulang tak salat, lalu kemudian berharap-harap supaya jadi ini, jadi itu. Ujung-ujungnya setelah S1 tak dapat apa-apa, rezeki susah carinya, kedurhakaan kepada orang tua merata di mana-mana, pembunuhan, khalwat, kemudian perzinaan, hancur hidup, rezeki semakin susah. Kenapa? Allah cabut keberkahan akibat tidak beriman. Seharusnya pemimpin kalau faham agama itu dulu perbaiki, makmurkan masjid, berikan dana sebesar-besarnya untuk memakmurkan agama. Burung hudhud Pak, yang disebutkan salah satu pasukan dari Nabi Sulaiman, ketika disiagakan oleh Sulaiman, satu yang tak datang dalam barisan, yaitu burung hudhud. Nabi Sulaiman mengatakan, ini kalau dia tak datang atau dia terlambat nanti, kalau dia tak bisa memberikan alasan yang benar, ku potong lehernya, kata Sulaiman. Nabi Sulaiman ini tegas sekali kalau dalam urusan kedisiplinan Pak. Lalu kemudian datanglah hudhud terlambat. Nabi Sulaiman mengatakan, apa alasanmu sehingga aku tidak menyembelihmu? Di situ hudhud melaporkan, wahai Nabi Allah, aku baru datang dari satu negeri, makanya aku terlambat, dan perlu kulaporkan kepadamu bahawa negeri itu menyembah matahari, ya'buduna syam, yang dia maksudlah negeri Balqis yang berada di Yaman, sedangkan Sulaiman dan kerajaannya kan di Palestin. Yaman dan Palestin itu berdampingan. Makanya sekarang yang bisa menghadang orang-orang Israel dan Amerika untuk menyerang Palestin dari laut itu Yaman. Yaman negara miskin, bukan negara kaya, tapi walaupun miskin mereka paling setia untuk membela. Yang negara-negara kaya im-im kirim-kirim ubat, kirim-kirim kain kafan. Nabi Sulaiman tidak tahu berita bahawa di samping negaranya ada satu negara besar yang menyembah matahari. Burung hudhud datang memberitahu Sulaiman itu penyembah matahari. Barulah Nabi Sulaiman membuat rancangan agar Balqis bisa berkunjung kepadanya. Sampaikan Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa memindahkan singgasana Balqis ke sini secepatnya sebelum Balqis sampai ke sini? Kan ditawarkan oleh Ifrit, aku bisa memindahkannya ya Sulaiman, dengan hanya engkau berdiri dari tempat dudukmu, lalu engkau duduk kembali, singgasana itu sudah ada. Itu kekuatan Ifrit. Tapi ternyata ada golongan manusia yang diberi kesalehan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Dia mengatakan, aku bisa memindahkannya hanya dengan satu kejap matamu, siklep. Kalau bahasa Inggrisnya siklep mata. Jadi buka, tutup, singgasana sudah ada. Siapa lebih hebat manusia dengan jin? Lebih hebat manusia kalau dia berilmu.
namun tidak ditulis oleh Allah kalimat apa yang dibaca. Sengaja tidak ditulis. Kalau ditulis Pak, cukup banyak dukun hari ini yang bisa mengamalkan. Ya. Tidak ditulis. Dalam tafsir pun para ulama tidak berani menebak-nebak kalimat apa yang dibaca oleh orang itu. Ya, sekejap mata bisa pindah istana. Kalau orang hari ini mengamalkannya, itu semua isteri orang bisa pindah ke dia gara-gara ayat itu. Makanya tidak dituliskan. Yang mau saya kasih tahu apa Pak? Coba lihat, burung hudhud datang dari jauh. Yang dilaporkan kepada Sulaiman bukan kemewahan istana Balqis, bukan kemegahannya, bukan luasnya sebuah negeri Sabak tersebut. Yang dilaporkan kemaksiatannya. Karena burung hudhud tahu yang lain tidak penting, yang penting adalah iman. Mereka penyembah matahari. Hudhud tidak menggambarkan istananya begini cantik sekali, Masya Allah, mereka itu begini. Tidak, yang dikabarkan penyembah matahari. Itu inti hidup. Kita hari ini sampai ke Amerika belajar. Ada yang sudah sampai ke Kanada, Swedia. Begitu pulang, yang kita cerita apa? Hebat sekali penduduk Amerika. Kita ke Jepang, Masya Allah, luar biasa Jepang tu. Jujurnya, bersihnya, sopannya. Cerita tentang Jepang, kehebatan mereka. Cerita tentang Amerika, kemajuan mereka. Macam-macam kita cerita. Saya katuk luar nanggro, pegah bawah nanggro, lebihnya lebih je. Jarang ada orang mengatakan, itu apa mereka begitu hidup? Walaupun hebat, tapi mereka kafir. Apa hebatnya? Semua mereka dalam neraka. Jarang cerita apa? Orang pulang dari Amerika, tidak ada yang cerita. Nanya, dalam neraka mendumnya awaknya. Tidak ada, tapi gaduh pegah. Hebat datanya, pendidikan kita salah. Ini pendidikan kita harus meniru Finlandia. Finlandia negeri kafir. Kita walaupun terdengar-dengar, anak kita tanya, Pak, kayak mana bahasa Indonesia itu? Tergantuk-gantuk anak kita di sini, ya. Walaupun mereka mungkin agak terbiar-biar begitu, apa dah bukan terbiar-biarnya, agak nampak-nampak orang-orang bodoh misalnya itu kan, tapi solat nak tinggal. Itu inti keberkahan, itu inti hidup. Untuk apa berada di negeri kafir? Makanya coba lihat Pak, semua negeri-negeri yang tak beriman kepada Allah, negeri-negeri kafir, kaya Masya Allah, hidup luar biasa, tapi apakah mereka mendapatkan kebaikan? Karena inti berkahlah baik. Tidak. Ketelanjangan hal biasa, berzina hal biasa, ya. Tidak ada kebaikannya, tidak muncul hidayah pada mereka. Kenapa? Allah tidak berikan keberkahan. Makanya penyebab keberkahan pertama adalah iman kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulut kita, semua kita, kalau sudah dapat keberkahan ini, kita dekat dengan Allah. Mau makan pun bismillah, mau minum bismillah, mau tidur baca doa, kemudian sebelum tidur berwudu. Kok mampu kita lakukan? Barakah. Tujuan kita bukan dunia, tujuan kita akhirat. Kalau Allah sudah tempelkan keberkahan, maka kita akan melenggang menuju surga dengan izin Allah melalui keberkahan itu. Nah itulah makanya pertahankan iman kita, lalu berbuatlah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara pertama yang menyebabkan munculnya keberkahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.